Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai poster tentang pengelolaan perbekalan farmasi di klinik. Sebelumnya, saya adalah Nurul Farandita dengan NIM 19150108 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, perencanaan klinik akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Nadia, NIM 19150136. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan klinik. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu ada persiapan. Perlu dipastikan kembali komoditas yang akan disusun perencanaannya. Kemudian disusun daftar spesifik mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai yang akan direncanakan, termasuk di dalamnya kombinasi antara obat generik dan bermerek. Kemudian ada perencanaan, perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan, mengestimasi periode pengadaan, mengestimasi safety stock, dan memperhitungkan lead time-nya. Kemudian ada pengumpulan data, kemudian juga ada penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi. Kemudian ada evaluasi perencanaan dan revisi rencana kebutuhan obat apabila diperlukan. Next. Saya Meisita Azahra dengan NIM 1915011030 di sini akan menjelaskan mengenai pemesanan obat. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui pembelian. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang dipesan dari PBF dengan disertai SP atau surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker sehingga ada tanggung jawab penuh terhadap obat yang akan dibeli. Kemudian, saya Yumnaima dengan NIM 19150109 akan menjelaskan metode pelaksanaan pengadaan obat. Nah, yang pertama itu ada pembelian. A. Lelangan umum adalah metode pemilihan penyediaan barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi. B. Pemilihan terbatas yaitu pemilihan penyediaan barang atau jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran. Dan C. Menunjukkan langsung dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, di mana pemilihan penyediaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan cara menunjukkan langsung satu penyediaan barang atau jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknik maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknik dapat dipertanggungjawabkan. Kedua ada swakelola, yang C ada produk. Kemudian dari produk ini kriterianya adalah obat lebih murah jika diproduksi sendiri obat tidak terdapat di pasaran atau formula khusus di rumah sakit. Yang terakhir, obat untuk penelitian dan kerjasama dengan pihak yang ketiga. Next. Saya Ibnu Zahmaulana, NIM 1915011039. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerimaan sediaan farmasi di klinik. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis spesifikasi, jumlah, mutu, waktu, penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Kemudian ketentuannya itu adalah penerimaan sediaan farmasi di klinik harus dilakukan oleh apoteker atau tenaga kefarmasian yang ditunjuk oleh apoteker. Apabila hasil pemeriksaan ditemukan sediaan farmasi yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maka sediaan farmasi harus segera dikembalikan pada saat penerimaan. Apabila pengembalian tidak dapat dilaksanakan pada saat penerimaan, maka dibuatkan berita acara yang menyatakan penerimaan tidak sesuai dan disampaikan ke pemasok untuk dikembalikan. Jika pada hasil pemeriksaan dinyatakan sesuai dan kondisi kemasan baik, maka apoteker atau tenaga kefarmasian yang mendapat delegasi
wajib menandatangani faktur pembelian dan surat pengiriman barang dengan mencantumkan nama lengkap, nomor SIPA atau SIP TTK, dan stempel sarana. Kemudian pemeriksaan sediaan farmasi yang dilakukan meliputi yang pertama itu kondisi kemasan termasuk segel, label atau penandaan dalam keadaan baik. Kedua, kesesuaian nama, bentuk, kekuatan sediaan farmasi, isi kemasan antara arsip surat pesanan dengan obat yang diterima. Ketiga, kesesuaian antara fisik sediaan farmasi dengan faktur pembelian atau surat pengiriman barang, yaitu A. Kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama sediaan farmasi, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan farmasi, dan isi kemasan. B. Nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Next. Perkenalkan, saya Nur Syahada, NIM 1915011033. Di sini saya akan menjelaskan sistem penyimpanan obat di klinik. Nah, penyimpanan obat di klinik ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, dan memudahkan pencarian dan pengawasannya. Dalam sistem penyimpanan obat di klinik ini ada dua aspek. Yang pertama itu aspek umum dan aspek khusus. Saya akan membahas tentang aspek umum yang meliputi ruangan, bentuk sediaan, lokasi, FIFO dan FIFO, kemudian ada kebersihan lingkungan, rak lemari, dan tempat penyimpanan. Nah, sediaan farmasi itu disimpan dalam kondisi yang sesuai, dalam wadah yang aslinya dari pabrik. Kecuali sediaan itu pecah atau rusak, itu harus ditempatkan di wadah yang terpisah. Kemudian diberikan dalam wadah tersebut itu diberikan nama sediaan, nomor batch-nya, kemudian tanggal kadaluarsanya. Lalu ada sistem penyimpanan yang dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi sediaan farmasi yang disusun berdasarkan alfabet. Kemudian lokasi dari penyimpanan obat ini harus bebas dari banjir. Maksudnya itu tempatnya itu nggak tempat langganan banjir gitu. Langit-langitnya itu tidak berpori dan tidak bocor. Kemudian ada pengeluaran obat menggunakan sistem first in, first out, dan first expired, first out. Kerapian dan kebersihan ruangan itu juga harus sangat diperhatikan. Lalu ada rak atau lemari tempat penyimpanan obat. Harus dalam jumlah yang cukup dan harus muat untuk sediaan yang akan disimpan, seperti sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, kemudian jarak antara barang yang diletakkan dengan langit-langitnya itu minimal 50 cm. Tempat penyimpanan obat itu di dalam lemari atau di dalam ruang pendingin harus selalu dipantau. Suhunya di bawah 25 derajat Celcius, seperti di lemari pendingin untuk obat-obat tertentu, misalnya vaksin. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Syuhada tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Rantis Runi, NIM 1915011037. Di sini saya akan menjelaskan aspek khususnya. Yang pertama ada obat high alert atau obat dengan kewaspadaan tinggi. Ini harus disimpan secara terpisah dan diberi label penandaan yang jelas dan mudah dijangkau. Yang kedua ada obat narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Ini disimpan di tempat yang aman dan mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Yang ketiga ada obat emergensi atau keadaan darurat media. Obat ini disimpan di ruang pemeriksa, kamar suntik, poligigi, ruang imunisasi, ruang bersalin, dan IGD. Dan yang terakhir ada obat-obat tertentu. Obat ini disimpan di tempat yang aman berdasarkan analisis risiko dan diletakkan dalam suatu area dan tempat yang mudah diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Next.
Berikutnya adalah faktor pembelian sediaan farmasi di klinik. Sebelumnya akan dijelaskan oleh saya, pidana masih tanggal dengan NIM 191501031. Selanjutnya adalah mengenai pengertian dari faktor pembelian. Secara umum dapat diartikan sebagai invoice yang diterima oleh konsumen atau pembeli dari penjual, atau dalam hal ini merupakan faktur yang diterima oleh klinik dari supplier atau PBF. Dapat diartikan secara umum juga sebagai sebuah bukti pembelian barang dan jasa yang telah diterima oleh seorang pembeli setelah melakukan suatu pemesanan maupun pembelian suatu barang dan jasa. Selain itu, faktur pembelian digunakan sebagai bukti atas pembelian lunas maupun pembelian kredit. Manfaat dari faktur pembelian yang pertama yaitu sebagai bukti fisik bahwa barang atau jasa yang dibeli sesuai dengan keinginan pembeli atau sesuai dengan apa yang sudah dipesan oleh pembeli. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bukti informasi nilai tagihan pembayaran yang harus dilunasi oleh konsumen atau pembeli. Yang ketiga sebagai dokumen yang sah untuk dicatatkan dalam pembukuan akuntansi. Yang keempat sebagai bukti yang sah untuk melakukan klaim dari konsumen kepada penjual jika barang yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang kelima sebagai dokumen yang mampu menunjukkan banyaknya persediaan barang setelah dilakukan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Endang Sinamo, NIM 191501035. Nah, berikut merupakan contoh gambar faktur pembelian sediaan farmasi dari sebuah klinik dari supplier, atau dalam contoh ini yaitu dari PBF. Adapun komponen-komponen faktur pembelian yaitu ada nama PBF, alamat PBF, nomor telepon, NPWP, nomor izin PBF, nomor SPB, masa berlakunya faktur. Kemudian ada informasi detail pemesanan, meliputi nama pemesan atau instansi, alamat instansi, tanggal pemesanan, dan nomor kode faktur. Selanjutnya ada tabel detail pemesanan, yaitu meliputi nama barang, satuan barang, kuantitas persatuan barang, nomor batch, expired date barang, harga barang persatuan, dan jumlah barang yang ingin dipesan. Kemudian ada tanda tangan pemesan atau penerima, tanda tangan penanggung jawab, dan total harga pemesanan, yaitu termasuk PPN. Next. Baik, selanjutnya saya Nurul Aini dengan NIM 191500134 akan menjelaskan mengenai harga neto apotek. Nah, dalam menjual obat tentunya kita mempunyai satu keinginan untuk mencapai omset dari penjualan tersebut. Nah, supaya omset itu tercapai, makanya pertama sekali kita harus tahu berapa harga neto apotek. Nah, harga neto apotek itu adalah harga bersih dari suatu produk. Jadi bisa diartikan sebagai harga modal suatu apotek itu didapatkan saat kita membeli suatu produk dari distributor atau dari pihak lainnya. Maksudnya bisa dari PBF atau langsung dari pabriknya. Nah, untuk harga neto apotek itu biasanya ditentukan dengan cara menimbang berapa HJP ditambah dengan biaya distribusi. Nah, HJP itu sendiri adalah harga jual pabrik, di mana untuk menentukan HJP itu kita perlu mengetahui berapa HPP, lalu nanti ditambah lagi oleh biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya manajemen, pajak, keuntungan, dan lisensi, yang mana ini ditetapkan oleh pabrik itu sendiri atau industri farmasinya sendiri. Nah, untuk HPP-nya lagi, itu merupakan harga pokok produksi, di mana nanti itu meliputi dari berapa bahan baku yang diperlukan, berapa biaya untuk tenaga kerja, dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan oleh suatu pabrik untuk memproduksi suatu sediaan. Nah, jadi untuk menentukan HNA ini, pertama sekali kita harus tahu dulu dari pabrik itu sendiri HJP-nya berapa. Jadi HJP itu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang dimulai dari proses pembuatan produk hingga produk tersebut siap untuk didistribusikan ke pasaran. Jadi bisa kita simpulkan untuk menentukan HNA pertama sekali perlu diketahui HJP, lalu untuk menentukan HJP perlu juga diketahui oleh HPP-nya itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nurul Aini. Sebelumnya, perkenalkan saya Isnadi Utami dengan NIM 19150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak pertambahan nilai. Yang pertama, apa itu PPN? PPN atau pajak pertambahan nilai itu merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pembelian barang kena pajak. Nah, di mana pertanyaannya, apakah obat yang ada di klaim itu dikenakan PPN?
Nah, berdasarkan referensi yang menyatakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 menyatakan bahwa obat-obatan itu tidak termasuk barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kemudian, pernyataan lain berdasarkan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu seperti contohnya jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan, dan sebagainya, dapat dilihat pada poster. Maka dapat disimpulkan dari pernyataan tersebut bahwa ditegaskan ada 2 poin penting. Yang pertama, atas jasa-jasa perawatan kesehatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada pasien itu tidak terutang PPN. Yang kedua, poinnya adalah obat dari oleh akan dikenakan PPN sehingga harus dipungut PPN sebesar 10%. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Inggit Buruginting, NIM 1915011032. Di sini saya akan menjelaskan harga jual apotek atau HJA di klinik. Jadi, apa sih itu HJA? HJA adalah harga yang ditawarkan setelah diperhitungkan harga neto apotek, PPN 10% dan masih rumah sakit konsumen. Nah, cara menghitung HJA ini adalah HNA dikali PPN 10% dikali markup. Nah, tadi sudah dijelaskan HNA itu apa. Jadi, HNA itu adalah harga atau modal awal apotek dalam membeli obat dari distributor pedagang besar farmasi atau pedagang besar cabang farmasi. Nah, markup ini adalah persen keuntungan. Ada yang menetapkan 20% dan ada yang menetapkan 30%. Pajak 10% ini adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai dari proses transaksi dari produsen sampai ke konsumen. Nah, ini adalah contoh cara menghitung HJA. Nama sediaannya adalah Sunmax, bentuk sediaannya adalah tablet, satuannya box tablet, bebas terbatas, jumlah kedatangan 3 box. Nah, harga HNA ditambah PPN 10%, satu boxnya itu Rp97.900, maka satu tabletnya adalah Rp979. Maka HJA dengan markup 25%, satu boxnya menjadi Rp100.222.375 dengan satu tablet Rp1.225,75. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Inggit. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di klinik. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.